Mereka buka harga untuk ecer itu mulai dari 1 sampai 1,4 juta. Gila ya. Gila nggak tuh? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Pul sini. Udah lama banget ya kita nggak jumpa ya. Kalau saya lihat dari YouTube studio saya tuh, saya udah nggak buat video mungkin sekitar 130 harian gitu. Kenapa saya udah lama banget gak buat video? Seperti kalian lihat di belakang saya sekarang udah backgroundnya udah beda ya. Saya udah nggak syuting di balkon lagi ataupun di dalam kamar kosan lagi gitu. Jadi saya ceritanya habis pindahan gitu dari kosan saya menuju hunian yang lebih layak buat diri saya maupun buat peliharaan-peliharaan saya gitu. Jadi buat kalian yang nanya-nanya itu jawabannya gitu. Oke, langsung aja kita ke topik utama kita hari ini, yaitu tentang kenaikan harga sulcata. Harga sulcata kembali naik gitu kan. Apakah ini berita yang mencengangkan, berita baik atau berita buruk buat kalian gitu? Kalau saya sendiri pribadi sih ini berita yang agak buruk sih sebenarnya, buruk banget malahan gitu kan. Jadi di sini saya bakalan bahas dua gitu. Jadi apa penyebabnya sulcata ini kembali naik? Padahal beberapa bulan yang lalu saya baru aja bahas gitu kan, ketika harga sulcata itu turun drastis dari tahun ke tahun. Yang kedua saya bakalan saya bilang ini adalah fenomena yang sangat langka terjadi dan itu kenapa gitu. Jadi kita coba bahas satu persatu gitu. Jadi kenapa harga sulcata ini kembali naik sekarang, padahal beberapa bulan lalu anjloknya sampai harga sekitar 800 ribuan ya, 800 ribuan, dan sekarang harganya kembali naik gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Jadi seperti ini jawabannya. Di sini saya bukan breeder ya, saya bukan penentu harga gitu kan, bukan importir. Jadi saya hanya mengumpulkan data aja dan survei kemana-mana gitu kan ceritanya. Gini, jadi saya kan di sini di Surabaya tuh kenal beberapa breeder. Oh iya, ini kenaikannya secara nasional, dan tapi di tiap daerah itu beda, bukan tiap daerah sih. Jadi kita bagi dua aja, antara timur dan barat. Timur ini pemroduksinya ya Surabaya, ini salah satu pemroduksi sulcata yang cukup besar, dan barat kita anggaplah Jakarta, Bandung, dan sekitaran Tangerang gitu ya. Gitu. Jadi gini, saya kan kenal beberapa breeder di Surabaya sini gitu, dan saya coba tanya. Kemarin kan saya udah sering tuh ambil sulcata terus gitu kan, banyak gitu, dan itu jadi salah satu best seller di toko saya gitu kan, sulcata selain common snapping turtle atau CST. Jadi kemarin tuh stoknya sangat benar-benar melimpah banget, dan kemarin breeder yang saya biasa ambil barang itu bilang pada saya bahwa telurnya itu masih sekitaran 400 di inkup gitu. Sebelum tahun 2020 kemarin itu saya masih sering ngambil di situ, dan jumlah telurnya itu katanya masih banyak. Dan saya di bulan ini syuting bulan Februari 2020, cuman kelangkaannya ini terjadi udah mulai Januari. Jadi bulan lalu itu udah mulai langka dan harganya udah mulai naik dari bulan lalu. Cuman sekarang ini semakin tinggi kenaikannya gitu. Jadi menurut breeder yang saya kenal gitu kan, kemarin kan dia masih bilangnya masih ada telur yang di inkup dan masih banyak gitu kan. Terus ketika saya mau ambil lagi, sekarang barangnya udah nggak ada gitu. Loh kenapa? Kemarin katanya masih banyak gitu kan. Terus saya coba tanya gitu, katanya itu telurnya itu banyak yang nggak netes, banyak yang busuk, atau banyak ya gitulah, pokoknya gagal netes gitu. Jadi sekarang udah nggak produksi benar-benar habis semua telurnya, katanya sekarang udah nggak ada, barangnya langka. Akhirnya itu di salah satu breeder aja ya, saya nggak tahu penyebab di breeder lain, dan apakah ini memang benar karena telurnya yang nggak jadi, atau kalau kita mau pikir buruk-buruknya ya, kita coba melihatkan pikiran kita gitu kan. Pikiran negatif saya gitu, sebenarnya mungkin barangnya ditahan, di-keep dulu biar harga nanti ya seperti ini, ketiadaan barang nanti harganya naik, ketika harganya udah tinggi-tingginya baru dilepas gitu. Itu pikiran negatif saya aja sih, semoga nggak gitu, semoga jujur lah orang-orang ini gitu kan. Pikiran negatif saya seperti itu. Jadi banyak, tapi saya juga
kenal salah satu dan mungkin satu-satunya ya breeder sulcata di Kota Kediri. Buat kalian teman-teman yang dari Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, itu di sana farmnya sangat besar. Mungkin sulcatanya ada puluhan ekor gitu. Coba saya tanya ke sana gitu, kenapa bukan kenapa nggak ada produksi sih, tapi saya tanya kemarin itu dia masih inkup banyak telur, ratusan telur. Terus saya coba tanya, udah netes belum Pak gitu, udah netes belum Pak, saya mau ambil gitu, saya ambil ukurannya gitu, belum Mas. Terus saya hubungin lagi, sebulan kemudian saya hubungin, gimana Pak, telurnya udah netes gitu. Saya hubungin lagi, telurnya udah netes, udah Mas, cuman gak dijual gitu. Anjir gitu kan, udah gak dijual, maksudnya belum mau dijual, sebenarnya lebih tepatnya belum mau dijual, dia mau keep dulu sampai ukurannya sekitar 10 cm nanti baru akan dijual gitu. Jadi dia emang secara jujur mau keep barang tersebut, sulcata tersebut belum mau dilepaskan ke pasar gitu, dia jujur seperti itu. Nah saya khawatirnya sih ya breeder lain juga pemikirannya sama seperti itu, jadi barangnya di keep semua, nanti kalau udah harganya nggak ada barangnya udah cukup besar, harganya naik pula, jadi combo gitu loh keuntungannya gitu. Jadi itu adalah beberapa faktor yang buat kura-kura sulcata ini harganya naik gitu kan. Harganya naik, seperti yang udah saya bilang tadi, ada yang mau di keep sampai agak gedean gitu, ada yang telurnya gagal menetas, ya itulah, itu dari keterangan para breeder. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain, saya juga kurang tahu gitu. Dan kenaikannya ini berbeda, seperti yang udah saya bilang di awal tadi, kita bagi dari dua kubu aja ya, timur dan barat. Timur ini ya sekitar Surabaya, mungkin Jawa Timur, Jawa Tengah, itu naiknya nggak terlalu drastis. Seller itu masih jual di angka kisaran Rp950.000, dan itu 950 itu emang stok-stok yang lama aja gitu, stok-stok yang lama yang belum laku itu dijual dengan harga segitu sekarang. Tapi kalau dari produksinya sendiri belum banyak yang jual, dan rata-rata sekarang harganya udah sekitaran 950 per ekornya untuk harga ecernya. Cuman saya belum lihat yang menyentuh harga sampai 1 juta, jadi naiknya belum seberapa, cuma naik sekitaran Rp100.000. Cuman yang mencengangkan ini di area barat nih, saya agak terkejut, terheran-heran sih kemarin. Jadi sebenarnya saya udah buat video kayak gini, video tentang kenaikan sulcata ini beberapa hari yang lalu, cuman data saya kayak kurang banyak deh gitu. Saya coba survei lagi, riset lagi gitu kan. Saya coba tanya-tanya harga lagi kepada para seller-seller. Kemarin kan masih dari area timur ya, coba saya tanya ke area barat gitu kan. Berapa di sana, berapa gitu. Mungkin di sana kan juga banyak breeder. Barangkali di sana tetasannya jadi semua, atau barangnya nggak ada yang mau di-keep gitu kan. Terus harganya masih murah gitu kan. Saya coba cari peluang-peluang di sana gitu. Terus saya coba tanya-tanya lagi, dan ternyata men, di sana itu harganya, kalian tahu nggak? Gitu, saya coba tanya beberapa seller itu, mereka buka harga untuk ecer itu mulai dari 1 sampai 1,4 juta. Gila gitu. Gila nggak tuh? Naiknya itu hampir 2 kali lipat gitu. Banyak banget. Dan itu ini nggak salah gitu kan. Ini nggak salah. Sepenglihatan saya sih itu masih baby ya. Sepenglihatan saya itu masih baby, sekitar 5 sampai, nggak sampai 6 cm sih. 5 sampai 5,5 cm-an mungkin. Terus saya coba tanya lagi kan, barangkali salah gitu kan. Barangkali salah harga atau salah ukuran gitu. Ini ukuran berapa gitu? Ukuran 5 sampai 5,5 cm mas gitu. What gitu. Kenapa mahal banget gitu sekarang? Saya kira bakalan lebih murah gitu, karena di sana juga ada importer, ada breeder gitu kan, barangkali lebih murah dari yang di Surabaya ini gitu kan. Ternyata lebih mahal gitu, jauh lebih mahal. Naiknya bisa hampir 2 kali lipat gitu. Dan saya emang terkejut banget gitu loh. Dan buat kalian yang ada di area sana ya mohon bersabar aja sih gitu. Jadi naiknya itu memang secara nasional, cuman antara timur dan barat ini memang terjadi perbedaan kenaikan gitu, perbedaan kenaikan. Jadi di timur mungkin belum seberapa naiknya, di barat ini udah cukup lumayan banyak naiknya. Mungkin timur ini akan menyusul
bagian barat untuk menaikkan harga 2 kali lipat, atau barat yang akan menyusul timur untuk menurunkan harganya kembali gitu. Saya nggak tahu sih. Jadi itu emang ya gimana lah, hukum pasar gitu, hukum pasar. Jadi ketika barangnya nggak ada, terjadi kelangkaan suatu barang dan permintaannya masih tinggi gitu, permintaannya tambah tinggi, malahan bisa dibilang tambah tinggi gitu. Jadi harganya ya otomatis ya akan naik pula gitu. Begitu pula sebaliknya. Jadi itu aja sih yang bisa sampaikan untuk kenapa sih harga sulcata itu bisa naik. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Untuk area barat saya nggak, kurang tahu naiknya kenapa, atau mereka melakukan hal yang sama di area Jawa Timur ini, jadi mau tahan barangnya untuk dijual ketika sudah agak besar dan harganya lagi naik-naiknya, jadi mereka langsung kayak combo gitu, naiknya langsung combo double gitu. Nah, kita bahas bagian keduanya, yaitu kenapa saya sebut ini adalah fenomena langka terjadi di dunia perhewanan gitu. Kenapa langka? Ya emang langka sih, emang nggak pernah terjadi, hampir nggak pernah terjadi kayak gini gitu. Yang setahu saya tuh yang bisa naik itu di Kura-Kura ya. Di Kura-Kura itu ada Indian Star, terus Radiata itu bisa dibilang naik atau enggak ya? Radiata bisa dibilang stabil aja sih. Indian Star itu harganya naiknya gila-gilaan. Jadi dulu tuh sekitaran tahun 2013 mungkin, 2013-an, 2012-2013an mungkin, saya masih nemuin tuh orang yang jual Indian Star Baby 4-5 cm-an itu harga 500.000 kalau nggak salah. 500 ribuan itu masih banyak dulu. Dulu tuh banyak Indian Star. Sekarang harganya naik sampai, kalau saya segitu 5 cm-an mungkin sekitar 2-3 jutaan laku sekarang gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu karena kelangkaan barang itu tadi, dari negara asalnya itu sekarang udah dibatasi untuk importnya, mungkin bahkan udah nggak boleh karena emang udah dilindungi di negara asalnya gitu. Jadi sekarang Indian Star itu jadi hewan dilindungi di negara asalnya, jadi pengirimannya atau import sih, ekspor dari negaranya ke negara lain itu dibatasi, atau bahkan mungkin sekarang udah ditutup dan mungkin ilegal kalau mau mendatangkannya. Saya pastinya kurang tahu, yang jelas barangnya udah nggak ada dan sekarang harganya naik berkali-kali lipat dari harganya yang dulu, yang murah, yang sekitaran 500 ribuan itu. Nah, buat sulcata ini dia nggak dilindungin, yang ternak udah ada, importirnya juga ada, jadi barangnya melimpah. Jadi kemarin penyebab turunnya kan karena semakin banyaknya jumlah pasokan kan, impor terus terjadi dan breeder terus mengembangkan farmnya menjadi semakin besar gitu, semakin banyak farm sulcata, jadi produksinya melimpah, permintaannya sama saja, harganya turun. Terus sekarang permintaannya semakin tinggi dan barangnya udah nggak ada, mungkin karena emang mau ditahan dari pihak breedernya, atau seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa breeder yang produksinya terhambat karena mungkin telurnya nggak jadi menetas atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas barangnya ini nggak ada dan harganya naik sekarang, dan itu sangat langka terjadi di dunia perhewanan ini. Karena ya hampir semua sih, saya nggak cuma di dunia kura-kura ya, saya juga dulu tuh main merpati hias, ayam hias gitu, ular gitu, dan semua di dunia perhewanan seperti kalkun gitu, ayam hias, di dunia perhewanan itu nggak ada yang turun kemudian naik, itu hampir nggak ada sih. Apalagi kayak ayam gitu, ayam mungkin breedingnya lebih gampang, netesinnya lebih gampang, jadi jumlahnya semakin hari semakin banyak yang breeding gitu kan, jadi harganya semakin hari semakin turun gitu, turun dan nggak laku gitu. Sama kayak lovebird gitu, lovebird sekarang 25.000 udah dapat men. Dulu harganya bisa jutaan gitu kan, waktu lagi boomingnya tuh pertama di Indonesia gitu kan, dan sekarang udah, karena gini sih, mindset ya, bisa dibilang mindset para hobis itu kan goalsnya bisa breeding rata-rata. Ya bisa saya pastikan 90% lah kayaknya semua hobis itu goalsnya di dunia perhewanan itu bisa breeding sendiri gitu, breeding, produksi untuk dijual. Mereka juga nggak mungkin kan kayak keep semuanya gitu, kayak kan pelihara ular gitu, piton sekali nelor kayak 40 biji gitu, 40 biji
Anggaplah netes 30, nggak mungkin kalian keep semua kan, pasti kalian jual-jualin lah. Nggak mungkin kayak apa kalian mau lepasin itu dikali, nggak mungkin juga kan. Jadi produksi, semua pengen produksi dan dijual, terus bersaing harga, turun, perang harga, semakin miring, siapa yang miring itu yang laku gitu kan. Bukan perang kualitas lagi, tapi perang harga karena emang kuantitasnya semakin banyak gitu. Jadi seperti itu, apalagi kayak ular gitu marketnya kan lebih sempit. Kayak gini deh, orang awam, kalian coba tawarin ular, jual ular ke orang awam itu pasti kayak udah kayak langsung jijik atau takut gitu kan. Tapi kalau kura-kura ini kan, apalagi kura-kura marketnya luas loh. Kura-kura ya hampir ke semua kalangan lah. Siapa yang nggak gemes lihat sulcata gitu kan. Kalian orang awam, anak kecil gitu, kalian tawarin sulcata, walaupun basicnya bukan pecinta hewan, tapi kalian tawarin gitu pasti ada rasa untuk ingin, mau, tertarik, itu pasti ada gitu. Jadi segmennya itu lebih luas untuk kura-kura ini. Nah, apalagi ya seperti yang saya bilang tadi, untuk ular itu kan segmennya sempit, produksinya banyak, jadi produksinya melimpah gitu kan. Banyak hobis-hobis yang sudah bisa breeding, mereka produksi sendiri, jadi dari tahun ke tahun harganya semakin turun. Saya hampir nggak nemuin ular yang bisa harganya naik lagi gitu, kecuali kalian punya komoditi baru, kalian punya varian baru, mungkin breeding dibuat. Kalau di ular itu ada combo mob, jadi persilangan antar ini dan ini gitu menghasilkan varian baru, itu bisa harganya naik kayak gitu. Karena ya tadi barangnya memang sedikit, rare kan, barang-barang yang kayak gitu rare kan, harganya pasti dijual dengan harga mahal gitu. Tapi ketika varian itu udah banyak diproduksi lagi, ya pasti barangnya harganya turun lagi ya kayak gitu-gitu aja sih, sistemnya tuh kayak gitu aja. Tapi fenomena di sulcata ini memang sangat langka terjadi, bisa saya bilang seperti itu. Saya yang nemuin harganya naik itu ya pertama Indian Star itu tadi, terus sekarang sulcata ini harganya kembali naik tuh, wow gitu, langka banget. Cuman kedepannya kita nggak tahu ya, apakah sulcata ini akan bertahan dengan harga segitu atau turun. Kalau prediksi saya sih bakalan turun pastinya, karena breedernya masih ada, importernya masih ada, jadi pasti masih bakalan produksi secara terus menerus. Dan mungkin ya itu tadi, mindset para hobis kan goalsnya breeding, ya itu pasti sih breeding gitu kan. Jadi ya nggak bisa dipungkirin, orang yang pensiun dari dunia perhewanan itu pasti lebih sedikit dibandingkan orang yang nambah gitu. Jadi nyemplung ke dunia reptil ini akan semakin lama semakin banyak dibandingkan orang yang pensiun dari dunia reptil ini gitu. Jadi itu sih penyebabnya, dan ini adalah suatu hal yang langka. Paling itu aja yang bisa saya bagi kali ini. Kita tunggu aja apakah harga ini akan stabil berapa lama, akankah naik lagi atau turun lagi. Tapi prediksi saya sih akan tetap turun ya. Tapi kapan, tanggalnya, bulan apa, saya nggak tahu. Kita lihat aja nanti gitu. Kita ikutin perkembangannya. Nanti saya bakalan update ketika ada kenaikan ataupun penurunan lagi gitu. Jadi paling itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.